Suasana kacaunya ekonomi bangsa pada malam 30 September sampai 1 Oktober, PKI mengirim 7 unit berseragam dengan senjata lengkap serta mengaku sebagai Cakrawirawa dengan tujuan untuk menculik 7 jenderal. 7 jenderal tersebut yaitu Abdul Haris Nasution, Jenderal Ahmad Yani, Mas Tirto Darmo Haryono, Jenderal Sutoyo, Jenderal Kiswondo Parman, Jenderal Suprapto, dan Donald Ishak Panjaitan. Pasukan Cakrawirawa diperintahkan untuk menjemput para jenderal agar menghadap pimpinan besar revolusi pada pukul 3 pagi. Sekaligus beberapa anggota dibagi sesuai regu-regunya. Regu ini jemput Nasution. Siap. Regu ini jemput Ahmad Yani. Siap. Yang ini Suprapto. Siap. Ini Panjaitan. Siap. Yang ini Sutoyo. Siap. Yang ini Haryono. Siap. Dan yang ini Suparman. Siap. Ahmad Yani meninggal di tempat. Pasukan yang menjemput Ahmad Yani terdiri dari 1 peleton Yin 530 atau para Brawijaya, 1 regu PP Auri, dan 2 regu sukarelawan organisasi pemuda bernama Pemuda Rakyat. Salah satu organisasi afiliasi dari Partai Komunis Indonesia atau disebut PKI. Pimpinan regu Aisten Letnan 1 Mukijan yang membawahi kurang lebih 1,5 kompi pasukan yang dibawa dengan 2 truk dan 2 bis. Mukijan kemudian membagi regunya menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama menjadi penjaga bagian belakang. Kelompok kedua menjaga bagian depan rumah. Dan kelompok ketiga yang dipimpin langsung oleh Mukijan serta Sersan 2 Raswat masuk ke halaman utama dan masuk rumah. Saat Letjen Ahmad Yani muncul, Ruswat segera memberitahu bahwa Presiden Soekarno sangat membutuhkan Letjen Ahmad Yani sekarang juga. Namun Ahmad Yani kemudian meminta izin untuk mandi dan berganti pakaian. Namun permintaannya ditolak. Dialog di antara kedua belah pihak berlangsung cukup lama, hingga akhirnya menimbulkan kericuhan yang mengakibatkan 7 peluru menembus kaca. Ahmad Yani pun terbunuh di kamarnya. Mas Tirto Darmo Haryono meninggal di tempat.
Pada sekitar pukul 3:30, pasukan Sersan Bungkus dan Ton 1 Batalion 1 Resimen Cakrabirawa telah berada di kediaman Maijen Mas Tirto Darmo Haryono di Jalan Prambanan. Setelah sampai di kediaman Mas Tirto Darmo Haryono, pemimpin pasukan mengetuk pintu rumah. Kemudian terdengar jawaban dari dalam kamar di rumah Mas Tirto Darmo Haryono. Kalau mau bertemu, besok pagi saja di kantor jam 8. Saat itu juga, Sersan Bungkus memutuskan langsung untuk mendobrak pintu depan. Kendati pintu didobrak, ruangan di dalam rumah gelap karena semua lampu dimatikan. Seketika sekelebat bayangan bergerak. Sersan Bungkus langsung menembak senjatanya ke arah sosok yang bergerak itu. Sosok itu adalah Maijen Mas Tirto Darmo Haryono. Peluru bungkus seketika menewaskannya. Jenazah Mas Tirto Darmo Haryono kemudian dibawa oleh pasukan pimpinan Sersan Bungkus. Jenderal Siswondo Parman dibawa hidup-hidup. Pasukan yang ditugaskan untuk menculik Maijen Siswondo Parman dipimpin oleh Sersan Satar dari Resimen Cakrabirawa. Pimpinan Sersan Satar ini didukung dengan kekuatan 1 Regu Cakrabirawa dan 1 Peletonion 530 atau para Brawijaya yang dipimpin Sersan saat pasukan penculik telah datang di rumah Maijen Siswondo Parman di Jalan Serang pada tanggal 1 Oktober 1965 pukul 4 waktu Indonesia Barat. Terdapat sekitar 20 orang tentara yang siap membawa Siswondo Parman. Saat pasukan penculik datang, Siswondo Parman dan istrinya yang sedang terjaga langsung keluar menuju halamannya. Secara langsung, Siswondo Parman langsung bertanya pada sekelompok pasukan Cakrabirawa atas apa yang terjadi. Dijawab oleh pasukan penculik bahwa mereka diperintahkan oleh Presiden untuk menjemput Maijen Siswondo Parman. Dengan ditemani oleh kelompok utama pasukan, Siswondo Parman kemudian masuk ke dalam rumah untuk berganti pakaian. Siswondo Parman mengira jika dirinya akan ditahan atas perintah Presiden Soekarno. Sambil berganti pakaian, Siswondo Parman membisikkan pesan kepada istrinya agar segera menghubungi Letjen Ahmad Yani. Namun demikian, perintah tersebut terdengar pasukan penculik. Segera saat itu, pasukan Cakrabirawa merampas telepon di rumah tersebut dan pergi membawa Maijen Siswondo Parman. Abdul Haris Nasution melarikan diri. Pierre Tandean dibawa oleh Cakrabirawa
dalam kondisi hidup. Pasukan yang bertugas menculik Nasution dipimpin oleh Juhuruk. Mereka sampai di rumah Jenderal Abdul Haris Nasution pada tanggal 1 Oktober 1965 sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Sekitar 100 pasukan datang dengan 3 truk. Satu power wagon dan sebuah gas. Lokasi rumah Abdul Haris Nasution berdekatan dengan rumah milik Wakil Perdana Menteri II, Dr. Johannes Leimena. Saat sampai di lokasi, seorang penjaga rumah milik Leimena, anggota Brimob Ajun Inspektur II, Karel Satsuit Tubun, terlebih dahulu dihabisi oleh pasukan penculik. Karel terbangun karena mendengar suara gaduh. Sempat mempertahankan diri, namun nahas peluru pasukan menewaskannya. Setelah membereskan penjaga rumah, regu penculik yang dipimpin Kopral II, Hargiono selanjutnya menuju ke kamar Nasution. Mengetahui ada suara di luar, istri Nasution yang terbangun langsung keluar kamar. Tetapi langsung kembali ke kamar, mengunci pintu sambil memberitahu pada suaminya. Sang istri berbisik pada Nasution, mengatakan bahwa ada pasukan Cakrabirawa di luar dan melarang sang suami keluar. Kendati dilarang, Nasution penasaran, ingin memastikan apa yang dilihat istrinya. Nasution tidak yakin Cakrabirawa datang dengan mendobrak pintu. Nasution kemudian membuka pintu kamar. Mengecek keadaan. Saat pintu dibuka, tembakan menyasar ke arahnya oleh satu orang pasukan Cakrabirawa dalam jarak 1,5 meter. Nasution kemudian menutup pintu dan tiarap. Mendengar suara tembakan, adik Nasution, Mardiah yang tidur di kamar sebelah, bergegas berusaha menyelamatkan anak Abdul Haris Nasution, Ade Irma Nasution. Mardiah menggendong Ade Irma untuk menuju kamar lain. Namun nahas, saat mencoba menyelamatkan, justru Ade Irma tertembak dalam gendongan Mardiah. Ade Irma Nasution dinyatakan meninggal dunia. Nasution yang merasa terkepung, kemudian melarikan diri dengan melompat pagar rumah ke pekarangan rumah duta besar Irak. Akibatnya, kaki Nasution sempat mengalami luka. Sementara itu,
Letupir Tandean yang telah keluar kamar dan membawa senjata jenis Geren segera ditangkap oleh pasukan penculik yang mengiranya adalah sosok Jenderal Nasution. Letupir Tandean kemudian ikut diangkut ke lubang buaya. Jenderal Sutoyo dalam kondisi hidup. Pasukan yang ditugaskan untuk menculik Brigjen Sutoyo Siswomiharjo dipimpin oleh Sersan Mayor Surono yang memimpin satu peleton dari resimen Cakrabirawa. Saat Regu yang bertugas menculik Brigjen Sutoyo Siswomiharjo sampai di tempat kediamannya di Jalan Sumenep, para penjaga sipil di jalan itu dilumpuhkan satu persatu. Regu yang dipimpin oleh Sersan Mayor Surono ini dibagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok yang utama adalah kelompok yang bertugas memasuki rumah. Regu ini berhasil membujuk Brigjen Sutoyo untuk membuka pintu kamarnya dengan alasan menyampaikan surat dari Presiden Soekarno. Brigjen Sutoyo diringkus di kamarnya. Tangannya diikat, matanya ditutup dan langsung dibawa ke dalam truk untuk kemudian dibawa ke lubang buaya. Jenderal Suprapto dalam kondisi hidup. Pasukan yang akan menangkap Maijen Suprapto terdiri dari satu peleton batalion kawan kehormatan Cakrabirawa. Regu 1 dipimpin oleh Sersan Kepala Sulaiman. Kemudian, sisa pasukan lainnya bergabung dengan Regu 2 dengan pimpinan Sersan 2 Sukiman. Pada tanggal 1 Oktober 1965, sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat, pasukan penculik sampai di rumah Maijen Jenderal Suprapto. Pasukan ini terdiri dari 19 orang pasukan di bawah pimpinan Serka Sulaiman dan Serda Sukiman. Saat itu, di rumah Maijen Suprapto tidak ada penjagaan. Regu penculik yang berangkat dengan sedikit personil menggunakan truk. Sembilan belas orang ini kemudian dibagi-bagi menjadi beberapa kelompok kecil yang berjaga di sekeliling rumah. Salah satu kelompok kecil yang dipimpin Sulaiman berusaha masuk ke dalam rumah. Maijen Suprapto yang kebetulan malam itu tidak bisa tidur, akhirnya keluar rumah dengan hanya mengenakan sarung, sandal, dan kaos oblong. Kopral 2 Suparman menyambut Suprapto dan mengatakan bahwa Presiden ingin segera bertemu. Suprapto tidak diizinkan untuk berganti pakaian dan langsung saja dibawa ke dalam truk Toyota. Sebelum pergi, para penculik juga sempat merusak telepon di rumah Maijen Suprapto. Donald Ishak Panjaitan meninggal pada tanggal 30 September 1965. Sekelompok tentara
mengepung sebuah rumah di Jalan Hasanuddin nomor 53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Mereka mengepung dengan membawa senjata laras panjang. Sang pemilik rumah, seorang perwira TNI Angkatan Darat, yang saat itu sedang berada di sebuah kamar di lantai 2, terlihat biasa saja. Dengan mengenakan seragam militer lengkap, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan berkaca ke sebuah cermin di lemari besar. Beberapa kali ia merapikan seragamnya agar tidak terlihat kusut. Tentara sudah mulai masuk dan menguasai lantai 1 rumah. Tembakan pun dilepaskan. Beberapa perabot rumah jadi sasaran tembakan. Istri dan anak Donald Ishak Panjaitan yang juga berada di lantai 2 semakin ketakutan. Seorang asisten rumah tangga melaporkan bahwa 2 keponakan Donald Ishak Panjaitan berada di lantai 1, yaitu Albert dan Victor, terkena tembakan. Namun, Donald Ishak Panjaitan tetap tenang. Panjaitan kemudian turun ke lantai 1 yang dikuasai oleh para tentara dengan langkah perlahan. Pasukan tentara yang mengepung rumah Panjaitan disebut berasal dari Satuan Cakrabirawa, pasukan khusus pengawal Presiden Soekarno. Mereka mengatakan bahwa jenderal berbintang 1 itu dipanggil oleh Presiden Soekarno karena kondisi darurat. Sebelum itu, Panjaitan menyempatkan diri untuk berdoa yang menyebabkan para tentara semakin marah. Seorang tentara memukulkan popor senjata, tetapi oleh Panjaitan ditepis sebelum menghantam wajahnya. Tentara yang lain marah. Asisten 4 menteri atau Panglima Angkatan Darat itu ditembak. Donald Ishak Panjaitan pun tewas. Jenazah Panjaitan kemudian dimasukkan ke dalam truk dan dibawa pergi. Darah dari pria kelahiran Balige, Sumatera Utara itu berceceran di teras rumah. Penembakan itu disaksikan oleh putri sulungnya, Catherine. Setelah gerombolan tentara pergi, ia mendatangi tempat ayahnya ditembak. Catherine memegang darah ayahnya dengan penuh haru dan mengusapkannya ke wajah. Penyiksaan di lubang buaya.
Setelah pasukan Cakrawirawa tiba di lubang buaya, mereka disambut oleh pasukan PKI sambil menyanyikan lagu kebanggaan mereka. Kemudian, 3 jenderal yang masih hidup, termasuk Pir Andreas Tendean, dibawa ke rumah penyiksaan. Rumah penyiksaan tersebut merupakan kediaman salah seorang warga desa Lubang Buaya. Sebelum dibunuh, mereka disuruh menandatangani atas nama Dewan Jenderal terkait tipu muslihat PKI bahwa Angkatan Darat akan melakukan kudeta terhadap pemerintah yang sah. Padahal itu cerita hayalan yang dikarang PKI. Pak Siswondo Parman lalu disuruh tanda tangan. Andai dia mau tanda tangan, berarti TNI Angkatan Darat benar-benar akan melakukan kudeta. Tapi beliau kukuh TNI Angkatan Darat tidak akan melakukan kudeta. Pada titik itulah penyiksaan terhadap para jenderal dan ajudan Nasution yang masih hidup dimulai. Mereka semua, Maijen Siswondo Parman, Maijen Suprapto, Brigjen Sutoyo, Letupir Andreas Tendean akhirnya tewas dibunuh. Dalam kondisi antara hidup dan mati, tubuh para jenderal itu lantas digeret dan dimasukkan ke sebuah sumur di lubang buaya. Setelah tubuh mereka masuk semua, untuk meyakinkan mayat meninggal, mereka langsung ditembak lagi. Lalu jasad ditutup dengan sampah pohon karet dan ditutup tanah, serta ditanam pohon pisang utuh di atasnya. Seakan-akan di bawah itu tidak ada mayat. Sumur ditemukan pada sore pada tanggal 3 Oktober. Sumur lalu digali pakai tangan. Keesokannya pada tanggal 4 Oktober mayat diangkat. Gugur satu tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Gugur bungaku di taman bakti di hari bulan pertiwi. Harum semerbak menambahkan sari tanah air jaya sakti. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. September mengukir sejarah pilu negeri ini.
membanjiri Ibu Pertiwi. Darah pahlawan jatuh bertumpah ruah demi melawan komunis dan penjajah. Walau musuh selalu mengintaimu, namun menyerah tak ada di sejarahmu. Penjajahan telah kau hancurkan, pengkhianatan telah kau binasakan, Pancasila kau bangkitkan untuk melindungi tanah air berkedaulatan. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu. Tanah air jaya sakti. Tanah air jaya sakti. Tanah air jaya sakti. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu. Tanah air. Serta ditanam pohon pisang utuh di atasnya. Seakan-akan di bawah itu tidak ada mayat. Sumur ditemukan pada sore, pada tanggal 3 Oktober. Sumur lalu digali pakai tangan. Keesokannya, pada tanggal 4 Oktober, mayat diangkat. Kekejaman PKI menunjukkan dan melanggar Pancasila sila kedua, peri manusia yang adil dan beradab. Drama sebabak ini menunjukkan gambaran betapa kejamnya PKI pada saat itu. Dan kalian sebagai generasi penerus bangsa harus bisa menilai dan memahami kehidupan kalian di kiri kanan kalian nanti. Mereka yang berpaham komunis harus segera ditindak, dilaporkan, dan jangan sampai hidup kembali, karena sampai kapanpun komunis adalah penjahat, penghisap darah rakyat, bahkan dia adalah tidak berperi manusia. Oleh karena itu, penanaman jiwa nasionalisme dan karakter bangsa ini serta jiwa patriotik sejati kalian menunjukkan bahwa drama tadi adalah sebuah ilustrasi yang luar biasa. Tepuk tangan. Ini sebuah awal yang baik. Pengalaman yang pertama ini, yang perdana, menunjukkan adanya sebuah kompetensi kalian punya karakter dan jiwa seni yang tinggi. Dan saya berharap sebagai pimpinan sekolah ini, Ibu pembina seni, Bu Diah, Bu Leli dan kawan-kawan mengagendakan munculnya drama-drama ke depan, teater-teater ke depan, dan sekolah mensupport. Karena disinilah simulasi yang paling mengesankan dan paling mengena terhadap pendidikan karakter bangsa, terutama untuk mencintai bangsa dan tanah air negara Indonesia ini. Sekali lagi terima kasih kepada tim seni dan teater SMA Negeri 1 Serang Baru. Semansa Sera, juara, yes.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waspada dan mawas diri agar peristiwa semacam ini tidak terulang kembali, dan jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Pancasila. Kami pelajar Pancasila. Tumpas PKI dengan Pancasila. Tumpas PKI dengan Pancasila. Sakti Pancasila. Sakti Pancasila. Pertahankan Pancasila.